Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 12 UTKP. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semuanya senantiasa selalu sehat semuanya. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita lanjut lagi untuk pertemuan yang ke-7 materi pendidikan agama Islam di kelas 12. Mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ila dina itu sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Masih ingat pelajaran kemarin ya? Mudah-mudahan tetap semangat. Mari kita lanjut lagi materi ini terkait dengan hati nurani ya, yang senantiasa bisa kita pelajari. Adapun yang materi ini yakni adab dan metode menyampaikan nasihat atau dakwah. Menyampaikan nasihat adalah bagian dari kerja dakwah. Dalam berdakwah tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, disembunyikan. Semua kebenaran harus disampaikan walaupun mungkin akan berdampak buruk bagi yang menyampaikan. Seperti sabda Rasulullah SAW, katakanlah, ya benar walaupun terasa pahit, namun demikian semua pekerjaan harus dikerjakan dengan cara yang terbaik. Begitu juga dengan dakwah, memberikan nasihat kepada orang lain harus memperhatikan banyak aspek, terutama objek dakwah, yaitu orang-orang yang akan kita beri nasihat. Orang-orang yang akan kita nasihati adalah manusia yang memiliki beragam adat budaya, kecenderungan, pengetahuan, dan latar belakang, baik sosial maupun yang lain. Semua itu membuat manusia menjadi makhluk unik yang didekati dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, anak-anakku, untuk mengoptimalkan hasil dakwahnya dan meminimalisasi dampak buruknya, perlu diperhatikan adab berikut ini. Yang pertama, harus disampaikan dengan cara yang santun dan lemah lembut. 2. Memperhatikan tingkat pendidikannya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar bisa dicerna dengan baik. Yang keempat, memperhatikan budaya sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Yang kelima, memperhatikan tingkat ekonominya. 6. Memperhatikan usia objek dakwah. 7. Yakin dan optimis. 8. Senantiasa menjalin kerjasama. 9. Konsekuen dengan apa yang dikatakan atau yang disampaikan. Adapun hikmah dan manfaat nasihat, yakni sebagaimana ya yang disabdakan oleh Nabi ya, yaitu tegaknya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Saling menasihati untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran adalah jaminan kehidupan yang layak di dunia dan di akhirat.
Jika hal tersebut ditegakkan di segala aspek kehidupan, setidaknya kita akan mendapatkan manfaat dan hikmah, yaitu sebagai berikut. 1. Nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi atau muhasabah. 2. Mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen jika kita sebagai pemberi nasihat. Selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor atau tercela. 4. Terjalinnya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat. 5. Terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Adapun perilaku mulia yang bisa kita terapkan dalam materi saling menasihati. Yang pertama adalah menjadikan masalah tauhid atau keimanan dan larangan untuk berbuat syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat. Yang kedua, mengingatkan orang yang kita nasihati, yaitu umat, tentang jasa-jasa orang tua kepada anak-anaknya, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dengan penuh kasih sayang. 3. Menyampaikan nasihat dengan cara-cara santun dan beradab. 4. Menerima nasihat dengan lapang dada dari manapun nasihat itu datang. 5. Menjalin silaturahim dengan sesama dai dan umat yang lain. 6. Selalu berupaya menegakkan kebenaran sesuai dengan kemampuan. 7. Saling membantu dan bahu-membahu dalam memecahkan masalah umat. 8. Selalu meningkatkan wawasan terkait dengan materi dakwah ataupun strateginya. 9. Berusaha merubah kemungkaran yang ada di lingkungan sekitar. 10. Berusaha konsekuen dengan semua nasihat yang kita sampaikan pada orang lain. 11. Berusaha menjadi figur yang layak diketahui dalam segala hal yang baik. 12. Menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk semua golongan. Semuanya dalam materi ini tentunya sebagai akhir dari apa yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir ini, tentunya bisa kita simpulkan dari rangkuman materi ini, yakni makna nasihat beragam intinya, yaitu anjuran untuk peringatan, petunjuk, teguran, dan lain-lain. Tentunya teguran yang baik, ya, petunjuk yang baik dan sebagainya. Dengan kehendak yang baik, saling menasihati, berarti saling menganjurkan kebaikan, saling menghendaki kebaikan, dan saling mengingatkan, ya, dalam hal kebaikan. Kata nasihat banyak disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa agama itu adalah nasihat, sedangkan ihsan secara sederhana diartikan berbuat baik. Berbuat baik ada kalanya ada di dalam ibadah, ada kalanya juga di dalam bermuamalah, yaitu hubungan dengan sesama manusia. 2. Isi kandungan Quran surat Luqman ayat 13-14 ini yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti takwa
taat kepada pimpinan sekalipun dipimpin seorang hamba yang rendah berkulitan misalnya. Kemudian berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah dan juga sunnah para sahabat khulafaur rasyidin. Sedangkan bersyukur kepada kedua orang tua adalah hormat dan patuh kepada mereka. Dan di dalam isi kandungan surat Al-Nisa ayat 36 ini, yaitu perintah untuk berbuat ihsan, yaitu berbuat baik secara seimbang, yakni berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Juga kepada kedua orang tua, ibu bapak kita, keluarga karib, kerabat dan sebagainya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, teman, sahabat karib, sahabat jauh dan sebagainya, ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya atau budak. Nah, bentuk berbuat ihsan ini dengan sesama manusia dalam berbagai bentuk, bisa berupa ucapan, perbuatan, dan sikap, secara moral maupun material dan sosial. Ini disebut dengan silaturahim. Demikian anak-anakku, ya, sebagaimana ya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 82. Demikian anakku sekalian, materi untuk hari ini ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan dari pertemuan yang kemarin hingga saat ini bisa membawa barokah manfaat untuk kebaikan amalan kita, dan semoga kalian semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku, pada kali ini saya cukupkan demikian ya, saya akhiri. Semoga kalian semuanya senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, dalam pembahasan materi cerahkan nurani dengan saling menasihati ini saya akhiri. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.